Ku mau Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Ya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku. Saya undang untuk bangkit berdiri kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Semua yang terdekat sekalipun, Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku, supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya. Kami rindu terus menyembah-Mu Tuhan. Menyembah-Mu, memuji-Mu adalah kebahagiaan buat jiwa kami. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang luar biasa, yang layak untuk kami puji, yang layak untuk kami sembah. Bahkan semua perkataan kami yang kami miliki tidak cukup untuk memuji Engkau, tidak cukup untuk menyembah Engkau, karena Engkau Allah yang begitu besar. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini, kami boleh datang bersama-sama beribadah kepada Engkau Tuhan. Saat ini kami akan duduk diam dengar firman-Mu. Engkau mengurapi setiap kami, baik hamba-Mu yang akan berbicara menjadi kepanjang lidah-Mu, dan juga semua jemaat-Mu yang mendengarkannya. Supaya kami sungguh-sungguh mengerti, firman ini boleh masuk meresap dalam hati kami. Bukan hanya ke dalam pikiran kami untuk kami mengerti,
Tapi lebih lagi dalam hati kami, untuk kami percaya, sehingga kami boleh beroleh apa yang Engkau janjikan, boleh digenapi satu demi satu dalam kehidupan kami. Berbicara Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin, amin. Silakan dosa sekalian. Shalom. Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian dikasihi Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali dalam ibadah kita bersama-sama. Nah, pagi hari ini saya akan berbicara soal tema yaitu mengenai janji. Saudara sekalian, saudara suka berjanji gak? Halo? Suka berjanji gak? Suka ya? Ya, misalnya apa? Oh ya, saya janji, besok saya datang deh, jam 5 jemput kamu. Kita suka berjanji, mungkin cukup sering berjanji, tapi juga sering tidak tepat janji kita. Saya jemput kamu ya, jam 5. Datangnya jam berapa? 5:45 ya? Oh enggak, setengah 6. Ya. Udah gitu datang, paling alasannya apa tuh biasanya? Macet. Sorry ya, macet. Padahal janji jam 5, berangkatnya dari rumah jam 5:45. Pantesannya terlambat. Kita sering ingkar janji. Dan kalau kita yang menunggu, kita marah sama orang itu. Janji jam 5. Tapi kalau kita yang menjemput, kita nggak marah. Kita nggak sorry bilang kita telat. Tapi hari ini saya mau bahas bukan janji itu. Saya mau bicara mengenai janji Tuhan. Tuhan yang sering kita sembah. Tuhan yang kita kenal, Tuhan yang baik. Tuhan yang ajaib. Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang hebat. Saya mau bicara soal itu. Kita tahu saudara sekalian bahwa kita sering mendengar supaya kita percaya sama janji Tuhan. Kita juga cukup mengerti dengan otak kita. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Tapi seberapa dalamkah dalam hati kita, kita sungguh-sungguh percaya bahwa Dia adalah Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Kalau saudara memahami itu, sungguh-sungguh dalam hati saudara, maka saudara akan tenang dalam hati saudara. Meskipun hari ini mungkin saudara belum mengalami penggenapan janji Tuhan. Tapi saya bilang kepada saudara, satu demi satu janji Tuhan sedang digenapi dan akan terus digenapi sampai pada akhirnya. Ada amin sekalian. Termasuk janji-janji yang buat kehidupan kita sehari-hari. Tuhan sudah berjanji dan janji itu pasti digenapi meskipun hari ini kita mungkin lagi sulit. Tolong dibuka, saya punya PowerPoint. Ya. Khotbah hari ini saya beri judul janji yang tidak pernah Dia lupakan. Janji yang tidak pernah Dia lupakan. Kalau kita sering lupakan, tapi Dia tidak pernah lupakan. Enggak ada satupun janji yang Dia lupa, sekalian. Karena apa? Karena Dia adalah a faithful God, Allah yang setia. Ya, ya. Kadang-kadang ada soal teknis. Mati lagi. What a faithful God have I. Betapa Allah yang setia yang saya punya. Allah yang setia. Kebaca gak ini? Baca ya? Saya kurang jelas. Yuk kita baca sama-sama, karena ayatnya luar biasa menurut saya. 2, 3. Allah bukanlah manusia sehingga Ia berdusta. Bukan anak manusia sehingga Ia menyesal. Masakan Ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya. Luar biasa gak ini ayat?
Hebat ya? Makanya saya pakai sebagai ayat permulaan. Allah bukan manusia sehingga ia berdusta. Artinya Allah tidak pernah berdusta. Dia bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Udah bicara, nyesel. Teman kita bilang begini sama kita, tempo hari waktu saya ke rumah kamu tuh, saya lihat tuh di rak gudang kamu tuh ada tas. Bagus deh. Kayaknya udah gak dipakai ya, bekas anak kamu. Iya, sudah menyesal pernah berjanji. Tapi Tuhan kalau janji, Tuhan gak pernah menyesal. Nah itu ayat itu perkataan nabi, seorang Nabi Bileam namanya. Ketika dia diminta oleh Raja Moab, yaitu Balak, untuk mengutuk bangsa Israel. Kenapa? Karena dia takut. Dia katakan ada satu bangsa yang keluar dari Mesir, begitu banyak, sehingga bumi tertutup oleh bangsa itu. Kalau dia nyerang kita, kita nggak bakal menang. Jadi di sana ada seorang nabi yang hebat, namanya Bileam. Kalau dia memberkati, bangsa itu akan diberkati. Kalau dia mengutuk, bangsa itu akan dikutuk. Panggil dia. Saya mau suruh dia mengutuk bangsa Israel. Lalu Balak mengirim orang-orang sambil bawa upah petenung. Lalu ketika dibawa upah itu dikasih tahu Balak minta begini. Dia bilang, waduh nggak bisa, ya. Karena bangsa itu udah diberkati. Saya nggak bisa ngapa-ngapain sama bangsa itu. Pulanglah suruhannya, cerita sama Balak. Dia nggak mau datang karena alasannya gini nih. Lalu kirim lagi orang tua yang lebih senior sambil bawa hadiah lebih banyak lagi. Lalu dikatakan, datanglah. Saya bayar berapa aja yang kamu mau. Kamu minta apa kita kasih. Asal kamu mengutuk bangsa itu. Kan saya udah bilang tempo hari, nggak bakalan bisa. Tapi ya udah deh, bermalam di sini dah. Coba siapa tahu Allah bicara apa sama saya. Lalu malam-malam Allah bicara sama Nabi Bileam ini. Itu mereka siapa? Oh ya, mereka orang suruhan dari Raja Moab. Mau apa? Tuhan bilang, mau suruh saya mengutuk. Tapi saya bilang nggak bisa. Oh ya, jangan ya. Kamu jangan lakukan seperti itu. Tapi kalau kamu diundang pergi, ya udah pergi aja dah. Tapi jangan mengutuk. Apa yang aku perintahkan, itu yang mesti kamu ucapkan. Berangkat si Nabi Bileam ini. Waktu berangkat, begitu dia jalan, Tuhan marah. Kenapa marah? Dalam hati Tuhan, kan udah tahu. Gue gak mau mengutuk. Diundang berangkat aja. Jadi Tuhan marah. Makanya ketika Nabi Bileam naik keledai, di depannya ada malaikat pakai pedang terhunus. Wah, Bileam gak tahu, tapi keledai tahu. Heran ya, Nabi gak bisa lihat Tuhan, keledai bisa lihat Tuhan. Ya. Jadi itu keledai kan karena takut dia menyimpang. Menyimpang marah si Nabi. Dia pukul. Balik lagi ke jalannya. Gak jauh, gak lama, ada lagi tuh malaikat Tuhan. Dia menyimpang lagi, dipukul lagi 2 kali. Lalu ada jalan sempit, kan susah jalannya itu. Lalu malaikat berdiri di tengah-tengah. Ini keledai saking susah kan dia mepet-mepet ke tembok, ya, tembok gunung. Jadi si Nabi kejepit marah dia pukul lebih keras lagi. Tiba-tiba Tuhan kasih si keledai ini bicara. Hei Tuhan, kenapa kamu pukul aku 3 kali? Bayangkan, saking Nabi itu nggak dengar kata, keledai bicara. Bukan Nabi lain yang bicara sama dia, keledai bicara sama dia. Kenapa pukul aku 3 kali? Iya, terang aja saya pukul, kamu menyimpang, bikin saya susah, kamu mempermainkan saya. Dia bilang gitu. Kalau saya punya pedang nih, saya bunuh kamu. Kata si Nabi sama keledai itu. Lalu malaikat menampakkan diri sama dia. Baru dia lihat. Ada aku. Aku menghalangi keledai itu untuk lewat. Kalau aku punya pedang, aku bunuh kamu. Itu keledai aku biarin hidup, kamunya aku bunuh. Wah, nyesel dia. Ya udah, saya pulang dah. Dia tahu salah kan, saya pulang dah.
Lalu mereka bilang, nggak usah pulang, pergi ke sana. Pergi, tapi katakan apa yang mau aku ucapkan. Ya, jadi si Nabi Bileam pergi, dan dia nggak jadi mengutuk. Sampai di sana Balak bilang, mengutuk, nggak bisa. Lalu dia bilang apa? Ketahuilah, aku mendapat perintah untuk memberkati. Dan apabila dia memberkati, maka aku tidak dapat membalikannya. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Jadi Bileam bilang, nggak bisa. Kalau Allah udah memberkati, saya nggak bisa apa-apain. Meskipun saya nabi yang bisa melakukan sesuatu, nggak bisa saya lakukan itu. Karena mereka diberkati oleh Allah yang pimpin mereka keluar dari Mesir. Masih melanjutkan, ada perkataan lain. Sebab tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub. Yakub itu bicara Israel. Ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Lihat, suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina. Ketika Tuhan memberkati bangsa Israel, Bileam mengatakan apa? Enggak ada mantra yang mempan. Enggak ada tenungan yang mempan dalam mereka. Ada, amin. Karena Tuhan memberkati bangsa Israel. Apakah Israel itu bangsa yang baik? Kan sudah tahu. Tegar tengkuk. Suka ngelawan. Enggak nurut. Benar kata. Tapi Tuhan berkati. Tuhan lindungi. Sampai mantra enggak mempan. Tenungan enggak mempan. Berarti dilindungi luar biasa. Saudara sekalian. Pertanyaannya, saya dulu mikir. Kenapa ya bangsa Israel kok jadi umat pilihan? Kenapa Tuhan begitu mengasihi bangsa Israel? Padahal mah nggak beres tuh bangsa. Ya. Kenapa Tuhan begitu mengasihi? Kenapa dia dipilih? Kenapa nggak bangsa lain? Dulu saya mikir kenapa ya? Sekarang nggak punya jawaban, udahlah saya nggak usah pikirin dah. Saya juga nggak ngerti jawabannya. Tapi ternyata ada dasarnya kenapa umat Israel dipilih oleh Tuhan. Israel dipilih oleh Tuhan. Karena, ini saya masih sambung. Lalu berkatalah Balak kepada Bileam, jika sekali-kali tidak mau engkau menyerapa mereka atau mengutuk mereka, janganlah sekali-kali engkau memberkatinya. Sekarang Balak udah nyerah. Ya udah deh, kalau kamu nggak mengutuk gak apa-apa, tapi jangan memberkati ya. Tapi Bileam menjawab Balak, bukankah telah kukatakan kepadamu, segala yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kulakukan. Jadi kalau Tuhan bilang memberkati, ya aku berkati. Itu kata Balak. Tadi kembali saya katakan kenapa Israel itu dipilih Tuhan. Israel dipilih Tuhan juga pilihan karena orang ini. Siapa orang ini? Yes. Seorang bapak yang malam-malam tuh lagi lihat bintang. Karena orang ini. Kenapa Israel jadi bangsa pilihan? Karena orang ini. Karena Tuhan bikin janji sama orang ini. Kenapa dia dipilih? Saudara pikir, oh dia sangat rohani kali, sangat cinta Tuhan kali, hidupnya sangat baik, luar biasa kali. Nanti saya kasih lihat saudara. Ya, apa yang Tuhan janjikan? Lalu Tuhan membawa Abram keluar serta berfirman, coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang, jika engkau dapat menghitungnya. Terus apa? Maka firman-Nya kepadanya, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Saudara bayangkan, satu pribadi yang kita kenal disebut namanya Allah, dia janji sama manusia. Emang manusia itu siapa sih? Orang suci kah? Orang baik kah? Sampai Tuhan janji sama dia. Dan janjinya itu gak kira-kira. Lihat bintang. Bukan bilang, nanti kamu punya anak 10, 12, itu aja mungkin udah kaget. Saudara kalau dinubuatkan orang, nanti kamu punya anak 12. Waduh kaget saudara sekalian. Saudara ngitung biayanya berapa itu. Tapi Tuhan janjinya nanti kamu lihat bintang seperti itu keturunanmu. Tahukah saudara? Tuhan kalau janji itu enggak ada janji yang terlalu besar. Ada amin. Sebagai Allah yang besar, enggak ada janji yang terlalu besar buat dia. Itu yang pertama. Yang kedua, enggak ada janji yang terlalu besar yang tidak bisa dia genapi. Nggak ada. Ini janji luar biasa besar.
Masa satu orang anaknya keturunan seperti bintang di langit? Itu kan janji yang bukan cuma super ajaib. Menggenapinya bagaimana? Nggak tahu kita kan. Kalau kita dikasih janji itu, kita bilang Tuhan yang benar aja Tuhan. Tuhan jangan membuat saya gembira deh Tuhan. Jangan buat saya bahagia dah Tuhan. Janji kira-kira lah. Kita mungkin begitu. Tapi manusia ini lain sekalian. Ini manusia, saya bilang manusia aneh ini. Dia jawab apa? Lalu percayalah Abram kepada Tuhan. Dikasih janji yang begitu besar, Alkitab bilang lalu percayalah Abram. Percaya. Saudara kalau dikasih janji yang besar percaya nggak? Mungkin nggak berani bilang nggak percaya sih, tapi juga nggak mau percaya juga. Tapi dia percaya. Percaya. Lalu, maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Inilah pertama kali, sekalian. Ketika dia percaya, bukan dia berbuat sesuatu, Allah memperhitungkan imannya menjadi kebenaran. Saya mau kasih tahu saudara, ini kejadian pasal 15. Di dalam kejadian pasal 12, waktu itu ada kelaparan di tanah Kanaan tempat tinggalnya Abram. Sehingga mereka, suami istri, keluarga, mesti lari ke Mesir. Sampai di Mesir, rajanya namanya Firaun. Tapi Abram takut nih. Waduh, ini istriku Sarai sangat cantik. Saya nggak tahu sih cantiknya kayak siapa. Saudara bayangkan aja dah, artis atau bintang film barat yang paling terkenal, yang mungkin cantik menurut saudara, atau artis Korea yang paling cantik, mungkin kira-kira seperti itu cantiknya. Jadi Abram takut. Dia bilang sama Sarai, nanti kalau kamu ketemu sama Raja Firaun, bilang ya kamu adik aku. Kenapa? Karena kamu tuh sangat cantik. Nanti kamu mau diminta sama dia jadi istri, supaya kamu diambil, saya dibunuh lagi. Ngaku aja jadi adikku. Karena Sarai itu mencintai suaminya, iya dah saya setuju dah. Nanti saya bilang adik. Lalu dipanggil kan mereka, dipanggil. Wah, Firaun terpesona lihat kecantikannya Sarai. Karena dia mau sama wanita itu, apalagi adiknya, maka si Abram dikasih banyak domba, kambing, unta, lain-lain dikasih semua. Sehingga dia jadi kaya tiba-tiba. Lalu diambillah Sarai menjadi istrinya Firaun. Tapi sudah tahu, ketika Sarai masuk ke rumahnya, ke istananya, seluruh istana itu kena tulah oleh Tuhan. Emang dia salah? Kan dia nggak salah. Dia kan ngambil seorang wanita, adiknya itu. Emang kenapa? Kan nggak apa-apa dong. Kena tulah dia. Yang salah siapa? Abram dong. Kan Abram yang berbohong. Kok Firaun satu istana kena tulah? Kan dia kaget. Dia panggil Abram. Kamu nih gimana sih? Kenapa kamu nggak bilang itu istri kamu? Kenapa kamu bilang adik kamu? Kita kena tulah. Ambil dia pulang. Ambil pulang. Dia pulang, ini ambil istrimu. Dia pulang, itu hartanya nggak ditarik lagi, yang udah dikasih. Jadi mungkin cuma sehari, dia kaya raya, udah dia bawa pergi hartanya. Itu kejadian pasal 12. Tapi meskipun Abraham seperti itu, Tuhan bikin janji sama dia. Itulah namanya janji kasih karunia. Kalau kita mau bikin janji sama orang baik. Nggak mau bikin sama orang nggak baik. Yang kita tahu nggak baik nggak mau kita. Tapi Tuhan bisa bikin janji sama orang yang kayak gitu. Itulah janji kasih karunia namanya. Karena Tuhan kita baik sama kita. Bukan tergantung kita baik apa enggak. Dia baik sama kita karena memang dia Allah adalah kasih adanya. Dia mengasihi kita, itu namanya kasih karunia. Dia mengasihi kita dengan kasih karunia. Itu saudara Yesus sekalian. Ya. Lalu setelah itu 15, kan Tuhan janji kayak gitu. Kamu akan punya keturunan seperti bintang di langit. Janji Allah berdasarkan kasih karunia.
Lalu pada Kejadian pasal 17, sekali lagi Tuhan menguatkan janjinya pada Abram. Dia bilang apa? Aku meteraikan janji itu. Kamu mesti disunat. Nanti semua orang yang lahir di sana, hari ke-8 mesti disunat. Itulah tanda perjanjianku dengan kamu. Kalau tadi Tuhan cuma janji sama satu orang, sama Abram. Kalau kita janji sama satu orang, nggak ada yang tahu, besok-besok kita melanggar, terus yang Ono bilang, kan udah janji, kita bisa bilang apa? Siapa bilang kapan janjinya? Kan tempo hari kamu janji, hari anu, tanggal anu, jam anu. Nggak pernah saya. Bisa buktikan nggak? Nggak bisa. Kenapa? Nggak ada saksinya. Tapi setelah disunat, Tuhan berani kasih tahu, bukan hanya kepada Abram. Seluruh umat Israel tahu bahwa Allah sudah berjanji kepada Abram. Ada amin. Tuhan berani janji terbuka sekarang. Jadi kalau sampai dia melanggar, dia bisa malu. Tapi kenapa dia berani janji terbuka? Karena dia tahu dia tidak akan pernah melanggar janjinya. Haleluya. Allah saudara, Allah saya adalah Allah yang tidak pernah dan tidak akan melanggar janjinya. Haleluya. Coba mulai pikirkan, saudara sekalian. Itulah Allah kita yang luar biasa. Saya waktu terbuka hal ini, saya bilang, waduh kok baru sekarang ngertinya. Baru sekarang. Nah, ini Abram. Ya. Janji Allah berdasarkan kasih karunia. Lalu teruskan Abram mempunyai anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Esau dan Yakub. Lalu Yakub menurunkan 12 suku Israel. Coba lihat. Kejadian 17, Tuhan bikin janji sunat, meneguhkan perjanjiannya. Kejadian pasal 20, lagi-lagi Abram berbuat dosa. Waktu itu dia tinggal, dia menetap di satu lokasi namanya Gerar. Rajanya namanya Abimelek. Lagi-lagi dia bilang sama istrinya, aduh kamu cantik nih, nanti kamu diambil sama Abimelek, saya dibunuh lagi. Bilang ya kamu saudara saya ya. Oke lah. Abimelek melihat Sarai cantik sekali, diambillah jadi istrinya. Tapi untungnya dia belum menghampiri si Sarai. Ketika Sarai udah diambil sama Abimelek, malam-malam Tuhan muncul depan Abimelek. Lalu Tuhan bilang, kamu harus mati. Hah? Kenapa saya mati? Saya salah apa? Itu istri orang kamu ambil. Lu enggak, itu dia bilang saudaranya. Iya, dia ngaku saudaranya, tapi dia istrinya. Kamu mati, kamu dan semua orang yang bersama kamu mati. Kaget dia. Dia bilang, enggak, kalau gitu enggak, saya pulangin. Dia panggil Abram, kamu ini gimana sih? Bikin orang celaka aja. Nih ambil lagi istrimu. Sudah lihat, yang salah siapa? Abram. Yang kena kutukan siapa? Abimelek. Kok gitu ya? Itulah namanya kasih karunia. Itulah namanya kasih karunia. Jangan bilang, Tuhan gak adil. Saya mau bilang saudara, kalau saudara mau diperlakukan dengan adil, kalau kita mau diperlakukan adil, kita semua gak ada yang bisa masuk surga. Kalau Tuhan pakai cara adil, semua dosa mesti dihukum, titik. Nah kita semua akan dihukum. Kalau Tuhan mau pakai cara adil. Tapi untungnya Tuhan bukan pakai cara adil. Tuhan pakai kasih karunia. Lalu dia adil gak? Adil. Keadilannya ditumpahkan kepada Yesus. Kasihnya ditumpahkan buat kita. Ada amin. Jadi walaupun Allah punya dua sisi, adil dan kasih, dia enggak seperti makan buah si malakama. Dia bisa jalanin dua-duanya.
adilnya ditumpahkan pada Yesus berupa hukuman, kasihnya ditumpahkan pada kita berupa pengampunan, pendamaian, pembenaran, pengudusan, lain sebagainya. Itulah Tuhan kita yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Abraham, Ishak, Yakub. Itu ratusan tahun. Tapi Allah setia. Itu Allah setia pada janjinya. Dia nggak lihat bagaimana ini bangsa. Setia pada janjinya. Allah setia, nggak peduli di bangsa gimana. Allah setia. Allah nggak menyesal dengan janji yang dia keluarkan. Sampai satu saat Allah harus mengeluarkan yang di tengah-tengah itu 2 loh batu, hukum Taurat. Nah, ini yang kita mesti mengerti. Ini yang seringkali jarang dimengerti oleh banyak orang Kristen. Sehingga campur aduk antara kasih karunia dengan hukum Taurat. Saya potong dulu. Setelah masuk hukum Taurat, lewat, lalu kembali masuk dalam kasih karunia dan kebenaran yang dibawa oleh Tuhan Yesus. Yohanes 1 ayat 17. Kalau begitu buat apa Taurat? Ternyata Taurat dikeluarkan ada Alkitab mengatakan Taurat dikeluarkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang masuk oleh janji itu, yaitu Yesus. Makanya kitab itu Galatia 3 ayat 19. Makanya Rasul Paulus berkata dalam kitab Galatia, hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Setelah Kristus datang, kita tidak lagi di bawah penuntun hukum Taurat. Katakan amin. Tapi banyak orang Kristen nggak mengerti ini. Sehingga mereka masih mengajarkan campur aduk antara Taurat dengan Perjanjian Baru. Makanya akhirnya pusing sendiri. Ya, tapi puji Tuhan, kita mengerti. Taurat hilang nggak? Enggak. Yesus bilang kok, 1 titik, 1 iota nggak akan hilang dari hukum Taurat sebelum semuanya berlalu. Jadi masih berlaku. Tapi Alkitab mengatakan Taurat itu baik kalau tepat digunakannya. Buat siapa? Mesti ngerti dong. Kalau kita belajar baru kita ngerti. Kenapa Taurat ada? Masih berlaku apa enggak buat kita? Ya. Kalau enggak kita bisa bingung loh sekalian. Tapi puji Tuhan kita sudah mengerti. Jadi sementara itu Taurat ada bagi umat Israel, setelah itu Kristus datang, selesai, stop. Sekarang mulai Kristus dengan kasih karunia dan kebenaran. Itulah kita sebagai umat perjanjian baru. Allah berjanji. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Manusia kalau janji nih, kamu mencuri ya? Enggak. Atau gini, kamu janji ya? Enggak melakukan ini lagi? Iya saya janji. Awas loh, sumpah demi Tuhan. Sumpah demi Tuhan. Kalau saya melanggar lagi, biar disambar geledek. Tapi kalau dia takut begini, biar geledek disambar geluduk. Tapi dia bilang, saya bersumpah demi Tuhan. Kalau saya melanggar ini, biar saya disambar geledek atau biar saya ditabrak kereta api. Itu sumpah kepada Tuhan. Tapi kalau Tuhan berjanji, sumpah sama siapa? Kita bilang, dia bersumpah demi dirinya sendiri. Saudara bisa mikir gak? Emang kita siapa? Abraham itu siapa? Sampai Allah berjanji dengan sumpah. Abraham itu siapa? Mestinya Allah nggak usah pakai sumpah. Allah bilang aja, ya saya mau lakukan itu. Tapi Allah nggak cukup. Allah bilang, saya berjanji dan saya bersumpah demi diri saya. Tahukah saudara? Orang kalau bikin janji sama orang, kongsi berarti ada bikin suatu perjanjian. Demi kepentingan siapa? Kalau kita bikin perjanjian, nomor 1 kita lihat kepentingan kita. Kan ada klausulnya kan, dituliskan gini. Kita baca dulu, hak saya apa? Kita nggak akan baca kewajiban saya apa. Enggak, kita baca dulu hak saya apa, keuntungan saya apa. Kalau keuntungan saya besar,
Oke, saya tanda tangan. Oh, enggak nih. Ini poin 3, poin 7, poin 8 ganti nih. Nggak bisa. Persentase jangan begitu dong. Masa saya 30, 50 dong. Mau orang kalau berjanji, lihat kepentingannya. Tapi kalau Tuhan berjanji, dia lihat kepentingan kita. Amin. Tahukah saudara? Janji itu sifatnya mengikat. Kalau kita bikin janji sama orang, sifatnya mengikat kita. Buat dia, mengikat dia. Jadi kalau Tuhan bikin janji sama kita, janji itu mengikat dia. Membuat dia tidak bisa mengingkari. Membuat dia tidak boleh mengingkari. Walaupun dia memang tidak akan mengingkari. Tapi dia ingin bilang sama manusia, aku tidak akan mengingkarinya. Makanya aku janji sama kamu. Inilah Tuhan kita. Hebat, ajaib gak? Luar biasa gak Tuhan kita sekalian? Allah berjanji. Allah berjanji kepada manusia dengan sumpah. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi. Dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu, untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu, akan kepastian putusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah. Supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Nah, sekarang tadi kita udah lihat ya, Abraham, Israel, semuanya. Tapi itu kan kisah mereka. Sekarang mari kita bawa kepada hidup kita sekarang. Sebagai umat perjanjian baru. Allah janji apa sama kita? Pertama Matius 6 ayat 25. Tentang Tuhan bilang, kamu jangan takut ya. Apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Ya. Tubuh itu lebih penting daripada makanan. Hidup lebih penting daripada pakaian. Kamu jangan takut, jangan khawatir. Kamu lihat burung di udara tidak menenun, tidak memintal. Kamu lihat burung di udara tidak mencari makan, tidak menabur, tidak menuai, tapi makanan dipelihara. Kamu lihat bunga bakung di tepi ladang, nggak menenun, nggak memintal, tapi dia lebih indah daripada bajunya Salomo. Apalagi kamu, nggak usah khawatir. Itu janji Tuhan. Kadang-kadang kita khawatir kan? Bukan cuma kita yang penghasilan sedikit, yang gajinya kecil, yang penghasilannya banyak aja bisa khawatir. Saudara pikir cuma yang bergaji 1 juta yang khawatir? Yang punya penghasilan 100 juta pun tetap khawatir. Yang udah punya simpanan 1 miliar juga tetap khawatir. 20 miliar tetap khawatir. Jangan bilang gak khawatir. Yang punya dagang untungnya 10 juta, lalu tiba-tiba tinggal 5 juta untungnya, jadi khawatir, stres. Yang untungnya biasa 20 miliar, ketika untungnya cuma 10 miliar, dia juga stres. Satu hari ada seorang pendeta dipanggil, tolong dong doain kami. Aduh, ini bisnis merosot sekali. Si pendeta kesian sama orang itu. Pendeta ini juga bukan orang kaya. Jadi dia datang, dia bawa duit 500 ribu. Dia pikir dia mau ngasih dah sama orang itu. Lagi susah. Lalu ketika ketemu, ditanya, emang masih ada berapa sih kau punya uang? Ya kalau sama aset-aset di Singapura sih 20 M lah katanya. Siapa tuh bilang, gue mau tabok gitu orangnya. 20 M susah. Itulah saudara. Emang ada yang gak khawatir? Semua orang khawatir. Lalu janji yang kedua, Yohanes 14 ayat 1. Kamu jangan gelisah, Tuhan bilang. Aku pergi ke sana sediain tempat buat kamu. Kalau udah siap, aku datang lagi sama kamu. Aku jemput kamu. Pulang. Supaya di mana aku berada, kamu berada sama aku. Itu janji Tuhan.
Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau, membiarkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan. Mari kita melihat bagaimana sifat Allah kita. Dia berjanji, dia nggak pernah ingkar, nggak peduli orang yang bagaimana, dia setia. Waktu dia udah janji, dia setia, nggak peduli orang itu berubah apa enggak. Bukan berarti kalau orang yang jadi jahat terus Tuhan setuju sama jahatnya. Enggak dong. Enggak dong. Masa Tuhan mau orang jahat? Enggak. Tuhan boleh nggak setuju sama jahatnya. Tuhan nggak boleh setuju sama salahnya, tapi janjinya dia tidak ingkari, kesetiaan yang dia nggak akan ingkari. Makanya kebanyakan orang Kristen tuh susah terima ini. Kenapa? Karena sifat mereka sebagai manusia itu, kalau sama orang lagi baik, dia baik, orang yang berubah jelek, jahat, dia juga jadi nggak baik sama orang itu. Itu kan manusiawi memang begitu. Dia pikir Allah juga sama. Tapi Allah, tadi kita sudah baca, Allah bukan manusia. Katakan amin. Allah bukan manusia. Maka jangan pernah samain Allah sama kita. Oh, kalau orang salah, kita juga marah. Berarti Allah juga begitu, kalau saya salah, Allah marah sama saya. Enggak. Memang Allah pernah marah, Allah pernah murka. Seluruh kemurkaannya udah ditimpakan sama Yesus. Jadi buat kita, enggak ada kemurkaan Tuhan. Yang adalah kasih Tuhan setiap waktu. Saya mesti ngerti. Ya. Kalau kita paham ini sekalian, dan merasa batin kita, aduh, ya oke lah saya lagi susah. Mungkin saya lagi kurang uang, mungkin saya lagi kurang tanya. Betapa perlunya saudara dan saya baca Alkitab tiap hari. Baca tiap hari. Supaya waktu kita saat kita lemah, kita dikuatkan oleh firman itu. Tahu kan saudara, firman itu kayak obat. Seperti obat. Seperti vitamin. Apa aja deh yang saudara mau umpamakan. Kalau Anda minum bukan cuma dilihat. Kalau punya resep dokter itu jangan cuma lihat resepnya, kan nggak ada guna. Itu resep nggak menyembuhkan. Tapi resep yang dirubah jadi obat dan diminum, itu baru menyembuhkan. Ada amin. Ini Alkitab ini jangan cuma ditaruh di rumah. Taruh. Itu kayak resep. Ambil dong resepnya. Dibaca dong. Direnungkan dong. Supaya dia masuk meresap dalam hidup kita. Seperti Daud mengatakan, oh Tuhan, firman-Mu menyegarkan jiwaku. Kalau saudara nggak segar dalam hidup Anda, berarti belum tentu saudara nggak sehat secara jasmani. Tapi pasti saudara kurang baca firman. Karena engkau nggak segar. Di luar sakit ya. Kalau saudara sehat secara jasmani, nggak sakit. Kalau uang cukup, tapi engkau tidak segar, engkau lemah, engkau patah semangat, berarti engkau kurang mengenalkan firman. Udah itu aja, sederhana. Tapi kalau engkau cukup dengan firman, sekalipun mungkin ada kesusahan dalam hidup saudara, dalam beberapa hal. Paulus mengatakan, saya ini susah, saya ditekan, kiri, kanan, depan, belakang, atas, bawah. Tapi aku kayak dilempar sampai hancur. Tapi puji Tuhan, aku gak pernah putus asa, kata Paulus. Aku kuat, tapi harta itu, kekuatan itu, tersimpan dalam bejana tanah liat ini. Dia kuat karena Tuhan. Dia kuat karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Saya bilang sama saudara, kekuatan Tuhan, saudara mestinya udah punya. Pertama dalam firman. Alkitab yang saudara baca. Kedua, Tuhan yang Roh Kudus yang tinggal dalam hidup saudara. Sebetulnya saudara udah punya kekuatan itu. Tinggal saudara bisa mau manfaatkan apa enggak. Mau pergunakan enggak. Mau bikin hubungan apa enggak. Kristen itu kan bukan agama. Kristen itu bukan aturan. Kristen itu bukan hukum moral, hanya hukum moral. Enggak. Kekristenan itu ada relationship, hubungan antara manusia dengan Tuhannya. Kita jangan cuma ngerti soal Kristen hubungan. Enggak cukup. Kita mesti bangun hubungan itu. Mesti bikin hubungan itu. Kalau enggak ya cuma tahu doang. Enggak ada hasilnya. Belajar bangun hubungan itu. Ya, dengan cara apapun yang saudara mengertilah. Ya. Yang penting
Tuhan kan tahu niat saudara. Kalau Anda bangun, maka Anda akan kuat, Anda akan sehat. Jadi, aduh saya sendirian nih. Ingat, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Aduh bingung nih, makanan, minuman, pakaian, uang. Jangan khawatir, Tuhan bilang. Jangan khawatir. Pegang itu. Berlaku seperti Abraham. Ketika Abraham menerima janji Tuhan yang luar biasa itu, lalu percayalah Abraham. Dan Allah memperhitungkan hal itu kepada sebagai kebenaran. Ketika saudara mendengar janji Tuhan, jangan khawatir akan hidupmu, akan makananmu, akan pakaianmu, yang kamu pakai, yang kamu makan, jangan kamu khawatir. Lalu percayalah Pak Jeffrey. Lalu percayalah Pak Chandra. Lalu percayalah Pak Halim. Dan Allah memperhitungkan hal itu sebagai kebenaran. Haleluya. Atau siapa saja. Ketika Anda mendengar janji yang luar biasa, aku sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan engkau. Tidak akan pernah membiarkan engkau. Lalu percayalah saya. Haleluya. Haleluya. Aku pergi ke sana sediakan tempat buat kamu. Nanti kalau udah siap sedia, aku datang lagi. Aku jemput kamu pulang. Supaya kamu selamat hidup bersama aku. Lalu percayalah saya. Karena ada banyak orang Kristen gak percaya. Ada banyak orang Kristen percayanya itu apa? Kalau saya menambahkan perbuatan baik saya, mungkin saya selamat. Itu pun gak pasti selamat. Mereka bilang kalau saya berbuat baik, nah ini itu ditambahkan kepada karya Tuhan, maka saya mungkin selamat. Itu pun gak pasti. Tapi kita gak seperti itu. Kita dengar Tuhan ngomong, aku datang lagi jemput kamu pulang, supaya di tempat di mana aku ada, kamu ada di sana. Kan di sorga dong. Lalu percayalah Ko Cuncun. Lalu percayalah Ko Herman. Lalu percayalah Bu Lina. Haleluya. Haleluya. Lalu percayalah Juni yang gak kelihatan dari sini. Haleluya. Tahukah saudara? Kalau Tuhan bilang engkau pasti selamat. Kan kayaknya itu janji luar besar sekali kan? Bagi Tuhan nggak ada janji yang terlalu besar. Dan nggak ada janji yang dia bisa genapi, yang tidak bisa dia genapi. Kalau dia udah ngomong, dia tahu saya bisa genapi. Kalau kita ngomong, belum tentu. Saya sering, bukannya cuma sekali 2 kali, ngomong sama orang. Nggak pakai kata janji sih. Cuma bilang mau ngasih apa gini itu. Lupa lagi. Akhirnya nggak berani ngomong lagi dah. Kalau mau ngasih, udah nggak usah bilang saya mau ngasih. Pas udah pegang barangnya, ngasih, nah itu pasti. Kalau bilang, ntar saya kasih deh itu. Bisa nggak dikasih loh. Bisa lupa kayak atau apa-apa. Makanya kalau mau ngasih nggak usah bilang dulu dah. Ambil aja barangnya, datang kepada orangnya, ketemu. Nah ini, udah nggak usah ngomong dulu. Haleluya. Ada amin. Tapi kalau Tuhan, dia berani janji. Kenapa? Dia tahu dia bisa genapi, dia mau genapi, nggak ada yang dia nggak bisa genapi. Haleluya. Itulah Tuhan kita yang luar biasa. Sama, aku tidak akan biarkan engkau. Tinggal sedikit lagi. Sebab itu, dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Kita dengan yakin bisa berkata, Tuhan menolong aku. Kalau kita susah, kita nggak tahu ini itu. Kalau kita bilang dengan yakin kita bisa berkata, Tuhan penolong saya. Caranya gimana? Ya nggak tahu. Nggak tahu. Tapi Tuhan bisa menolong saya. Dan Tuhan mau menolong saya.
Haleluya. Yang terakhir. Kita baca sama-sama dari judulnya 2, 3. Tuhan tak pernah gagal. Ayub 42 ayat 2. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Haleluya. Nggak ada rencana Tuhan yang gagal. Jadi masa depan hidup saudara selalu menggembirakan. Dan masa depan itu bukan nanti 10 tahun lagi. Enggak. Ntar pulang dari sini itu masa depan Anda. Ada amin. Kok masa depan? Ya kan belum terjadi. Ntar kan belum terjadi. Itu masa depan Anda. Masa depan Anda baik. Masa depan saya baik. Karena Allahku setia. Dan Allahku hidup penuh dengan janji. Allahku penuh dengan janji. Baca Alkitab. Allahku, Allahmu penuh dengan janji. Kenapa dia berjanji? Maksudnya apa? Supaya kita tahu yang dia mau kasih apa. Yang dia mau berikan kepada kita apa. Supaya kita tahu. Kalau dia nggak ngomong kan kita nggak tahu. Kita nggak usah minta. Dia bilang, saya mau kasih. Ini loh yang saya mau kasih. Kenapa dia berani berjanji? Karena dia tahu dia bisa mengenapinya. Makanya dia berani janji. Dan dia nggak takut memberikan janji yang besar. Karena dia Allah yang besar. Haleluya. Dan Allah itu hidup bersama saudara. Hidup bersama saya. Haleluya. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Katakan sekali lagi, sebab kau besar. Kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib. Tiada seperti engkau. Tiada seperti engkau. Tiada seperti. Tiada seperti engkau. Tiada seperti Yesus. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Dan Yesus yang besar itu selalu beserta kamu. Setiap saat. Tidak pernah sekali-kali. Tuhan katakan, tidak pernah sekali-kali aku biarkan engkau. Tidak pernah sekali-kali aku meninggalkan engkau. Artinya apa? Artinya sekali saja dia gak pernah tinggalkan. Karena apa? Karena dia selalu beserta kita. Haleluya, haleluya. Karena itu jangan takut dalam hidup saudara. Jangan khawatir. Jangan khawatir, jangan khawatir. Tapi selalu berkata, lalu percayalah saya kepada apa yang Tuhan katakan.
Lalu percayalah saya pada janji Tuhan. Lalu percayalah saya bahwa dia akan mencungkui hidup saya. Lalu percayalah saya. Haleluya. Roh Kudus, Tuhan, Kau melihat umat-Mu. Kau mengasihi mereka satu demi satu, Tuhan. Sebagaimana Engkau buka kepadaku pengetahuan yang daripada Engkau, hikmat yang daripada Engkau, firman yang daripada Engkau, kiranya Engkau juga bukakan pada setiap jemaat-Mu, Tuhan, sehingga yang lemah akan dikuatkan, yang letih lesu akan dikuatkan. Ada banyak masalah yang mereka hadapi, Tuhan. Masalah kehidupan dan lain-lain. Masalah keuangan dan lain-lain. Yang bisa membuat mereka terpuruk. Tapi aku tahu Kau mengasihi mereka. Sebagaimana Engkau sudah pulihkan aku, biarlah Engkau juga pulihkan semua jemaat-Mu, Tuhan. Pulihkan, sembuhkan, sehatkan jasmani mereka, pikiran mereka, jiwa mereka. Terimalah kasih Tuhan saat ini. Terimalah kasih Tuhan. Terimalah kasih Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Oh my Lord Jesus. Oh my Lord Jesus. Oh my Lord Jesus. Kami sudahi kebaktian ini Tuhan. Kami akan pulang semua tempat tinggal masing-masing. Ada yang mau rekreasi, ada yang mau pergi makan. Oh Tuhan, kasih-Mu menyertai. Pribadi-Mu menyertai. Jamahlah mereka Tuhan. Jamah mereka. Jamah anak-anak-Mu. One by one. Thank you Jesus. Terimalah dengan limpah daripada Allah Bapa di surga. Kayak setia, rahmat, anugerah, berkat, sukacita. Kayak sayang yang melimpah di Tuhan Yesus yang tidak pernah terputus dan tanpa syarat. Persekutuan yang manis dan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian setiap saat. Sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya menjemput Yesus permai, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang. Yesus memberkati saudara sekalian.